Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan saya berikan judul identitas yang ditandai oleh penyertaan Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu." Saudara yang terkasih, setelah kejatuhan besar bangsa Israel dalam dosa anak lembu emas, hubungan mereka dengan Tuhan berada dalam keadaan yang rapuh. Tuhan memang tetap berjanji membawa mereka ke tanah perjanjian, tetapi tanpa kepastian bahwa Ia sendiri akan berjalan bersama mereka. Di tengah situasi inilah Musa menyatakan sebuah pengakuan iman yang sangat mendalam, yaitu, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara yang terkasih, bagi Musa tujuan perjalanan bukanlah hal utama. Tanah perjanjian, keberhasilan, dan masa depan tidak berarti apa-apa jika Tuhan tidak hadir di tengah umatnya. Musa menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan, Israel akan kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan. Mereka tidak berbeda dengan bangsa-bangsa lain jika Tuhan tidak berjalan bersama mereka. Saudara, Musa kemudian menegaskan bahwa penyertaan Tuhan adalah satu-satunya tanda yang membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain. Bukan kekuatan militer, bukan sistem ibadah, bukan pula sejarah rohani mereka, melainkan kehadiran Tuhan yang nyata. Saudara, identitas Israel bukan dibangun di atas kemampuan atau ketaatan sempurna, tetapi di atas anugerah Tuhan yang mau tinggal dan menyertai umatnya. Permohonan Musa ini juga menunjukkan kerendahan hati yang lahir dari kesadaran akan kegagalan umat. Setelah berdosa, Israel tidak pantas menuntut apapun. Namun Musa tidak meminta berkat baru, strategi baru, atau perlindungan tambahan. Ia hanya memohon satu hal yang paling esensial, yaitu hadirat Tuhan. Dari sinilah kita belajar bahwa pemulihan sejati selalu dimulai dari kembalinya kehadirat Allah. Jawaban Tuhan dalam ayat 17 menegaskan bahwa penyertaannya adalah wujud kasih karunia. Saudara, Tuhan menyatakan bahwa Ia mengenal Musa dan berkenan kepadanya. Ini menegaskan bahwa identitas umat Allah selalu berakar pada relasi, bukan pada prestasi. Penyertaan Tuhan bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian anugerah Allah yang setia pada perjanjiannya. Saudara, renungan ini juga sangat relevan bagi kehidupan orang percaya masa kini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa identitas orang percaya bukan ditentukan oleh aktivitas rohani, pelayanan, atau pencapaian hidup. Semua itu bisa ada, tetapi tanpa kesadaran akan hadirat Tuhan, kita kehilangan arah. Penyertaan Tuhanlah yang memberi makna, membedakan hidup kita, dan menegaskan bahwa kita adalah miliknya. Sebab hidup orang percaya hanya berarti jika Tuhan berjalan bersama kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, hal apa yang sering kita jadikan sebagai identitas diri selain penyertaan Tuhan? Apakah itu pelayanan, jabatan, kemampuan, atau pengalaman rohani tertentu? Kiranya renungan ini membawa kita kembali pada sumber identitas yang sejati, sehingga kita belajar melepaskan apapun yang selama ini kita banggakan, dan dengan rendah hati menjadikan penyertaan Tuhan sebagai satu-satunya dasar hidup dan pelayanan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur juga buat firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan ingin ada suatu perubahan yang baru dalam kehidupan orang percaya di masa kini. Untuk itu Tuhan, mari ajar kami lewat firman Tuhan ini untuk selalu mengandalkan, melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena yang penting bukan tujuannya, yang penting bukan berkat-berkatnya, tetapi Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja. Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk kami dapat mempraktikkannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hari ini, Tuhan terus menyertai kami apapun aktivitas dan tanggung jawab kami, tugas kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.